Oke, kita mulai ya teman-teman. Sesi 12, akuntansi perpajakan, rasio laporan keuangan komersil. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menambah wacana dan keilmuan bagi kita sekalian dan menambah bekal bagi terutama kalian semua ya dalam menempuh pendidikan di Istiami. Analisis laporan keuangan, perhitungan rasio laporan keuangan. Sebetulnya rasio-rasio ini pernah kalian dapat seharusnya di mata kuliah analisa laporan keuangan ya. Sudah dapat belum analisa laporan keuangan? Belum, Pak. Belum dapat ya? Belum. Apa nggak ada ya mata kuliah itu ya? Nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Ada mata kuliah materi khusus sebetulnya untuk analisa laporan keuangan ini. Tapi mungkin karena jurusan perpajakan ini dianggap tidak major di dalam penganalisisan laporan keuangan sehingga kemungkinan mata kuliahnya tidak diberikan dan diberikan di akuntansi ini, akuntansi pajak. Nggak apa-apa ya. Baik teman-teman. Jadi analisa laporan keuangan itu bagaimana kita menganalisis. Analisa itu memilah-milah, membandingkan ya. Satu pos dengan pos yang lain diperbandingkan ya. Lalu membuat kriteria-kriteria ya. Lalu membuat perhitungan-perhitungan kaitannya dengan sumber-sumber ya. Kaitannya dengan berapa persen suatu pos terhadap pos-pos tertentu, berapa persen suatu pos global, berapa persen sub ya pos ya, sub pos misalnya aktiva tetap dibandingkan dengan total aktiva itu di neraca ya. Jadi yang paling utama adalah melihat ya, memilah dan memilih apa saja yang ada di dalam laporan keuangan. Kita tahu laporan keuangan ada dua yang utama ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang menentukan apakah suatu perusahaan berhasil atau tidak di dalam usahanya. Jika usahanya berhasil, maka dia akan memperoleh laba. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan menderita rugi. Lalu laporan yang kedua adalah neraca ya. Neraca itu akan selalu seimbang. Sisi kiri disebut sisi debit, berisi tentang harta, dan sisi kanan adalah sisi kredit, berisi tentang kewajiban atau hutang dengan modal sendiri. Ya. Jadi kalian harus paham. Tadi laporan laba rugi ya, paling atas adalah pendapatan, lalu dikurangi biaya-biaya, diperoleh laba usaha, ya ada pendapatan dikurangi harga pokok penjualan, diperoleh laba kotor dikurangi biaya usaha, diperoleh laba usaha, lalu ada biaya atau rugi, ya, atau pendapatan mana yang lebih besar, ya. Pendapatan dan biaya non usaha, baru diperoleh laba bersih sebelum pajak. Teman-teman, laba bersih sebelum pajak itu adalah laba yang harus kalian lakukan rekonsiliasi fiskal ya. Jadi kalau ada laporan laba rugi tapi membuat taksiran laba setelah pajak, otomatis ada taksiran pajak penghasilan, maka untuk keperluan rekonsiliasi fiskal yang dipakai adalah angka laporan laba rugi ya. Dalam hal ini laporan tentang laba sebelum PPh atau laba sebelum pajak. Ya. Jadi jangan dianggap taksiran PPh adalah sesuatu yang betul-betul sebesar itu ya PPh-nya. PPh dihitung lagi sesuai dengan rekonsiliasi fiskal yang dihasilkan. Karena saya sering memberikan jebakan, banyak yang terjebak ya. Jadi menghitung pajak yang terhutang itu bukan dari laba setelah pajak, tapi dari laba sebelum pajak, namanya juga menghitung pajak. Nah, di dalam laporan laba rugi suka ada taksiran PPh badan. Ya. Berapa taksiran PPh badan? Ya, itu ada perhitungannya. Kalian sudah menghitung melalui rekonsiliasi fiskal kemarin.
sesi 8, 9, 10. Ya, dan itu dari laba sebelum pajak, bukan dari laba setelah pajak. Kalau dari laba setelah pajak berarti pajaknya seolah-olah dipungut 2 kali. Ya, salah ya. Baik, sekarang analisis tadi ya. Analisis laporan keuangan pertama yang paling utama adalah menganalisis laporan laba rugi. Ya. Lalu menganalisis apakah laba rugi ini sudah diakui atau tidak di dalam neraca. Lalu membandingkan antara laporan laba rugi dengan neraca. Laporan laba rugi dan neraca itu ada hubungan, ada jembatan, ada penghubung. Apa penghubungnya? Ya, penghubungnya adalah laba tahun berjalan. Ya, laba tahun berjalan pada akhirnya akan menambah laba yang ditahan. Ya, laba yang ditahan akan tercantum di neraca dan itu merupakan penghubung antara laporan laba rugi dengan laporan neraca. Ya. Nah, ini data yang ada untuk PT ABC tahun 2016 dan 2017 ya. Kita lihat. Teman-teman bisa melihat angkanya walaupun kecil-kecil, mudah-mudahan bisa karena saya juga menggunakan angka-angka yang sama ya. Jadi untuk tahun 2016 ada penjualan bersihnya 44 miliar. Untuk tahun 2017 penjualan bersihnya adalah 67,5 miliar. Lalu dikurangi harga pokok penjualan 2016 25.200 25,2 miliar dan 2017 adalah 31,05 miliar. Laba kotor 2016 adalah 18,8, 2017 adalah 36,45 miliar. Biaya usaha untuk 2016 adalah 9,6 miliar, 2017 adalah 11,2 miliar. Laba bersih sebelum pajak 9,2 miliar. Untuk 2016, 2017 adalah 25,250. Koreksi fiskal positif. Nah, ini kalau sudah begini, maka ini sudah kalian seolah-olah sudah menghitung rekonsiliasi fiskal ya. Kalau ada koreksi fiskal positif neto, kalau dalam tanda kurung berarti koreksi fiskal negatif ya. Kalau tidak dalam tanda kurung berarti koreksi fiskal positif. Nah, ini rata-rata ini kebetulan dua-duanya 2016 dan 2017 itu koreksi fiskal positif ya. Koreksi fiskal positif neto adalah koreksi fiskal positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi fiskal negatif. Sehingga yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi adalah koreksi fiskal netonya. Ya. Ini 2016 neto koreksi fiskal positif 800 juta, 2017 1,2 miliar. Sehingga laba bersih fiskal untuk tahun 2016 adalah 10 miliar persis dan untuk 2017 adalah 26,45 miliar. Kompensasi kerugian tahun lalu 2016 ada 1 miliar, 2017 tidak ada. Sehingga penghasilan kena pajak untuk tahun 2016 adalah 9 miliar, 2017 26,450. PPh badan, nah ini sudah saya hitungkan ya. Nah, kalau ini bukan taksiran teman-teman. Ini adalah real perhitungan PPh badan setelah melalui rekonsiliasi fiskal tadi. Ya, kita hitung karena tahun 2016 omsetnya hanya 44 miliar, maka perhitungannya menggunakan fasilitas pasal 31E. Saya sudah jelaskan. Ya, dari 9 miliar ini ya. Dari 9 miliar ini ya, yang mendapat fasilitas adalah 122.727.273 ya. Lalu yang tidak mendapat fasilitas adalah 2.004.545.455 ya. Perhitungannya kalian sudah tahu ya. Lalu ini PPh yang hasil perhitungan ya, yang neto per 2016 adalah 2.127.272.727. Untuk 2017 karena omsetnya di atas 50 miliar, maka PPh-nya langsung 25% kali 26,45. Hasilnya 6612500 ini ya. Ini PPh badan 2016 2127272727
Dan PPA 2017 adalah 6.612.500.000. Sehingga laba bersih setelah pajak 7.072, 727, 273, dan 2017 18.637.500.000. Ini perhitungan di bawah, silakan kalian nanti cek ya. Bisa saja saya salah, tapi kalau mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan. Ya, ini adalah laporan laba rugi. Nah, kalau kita menganalisis sekilas saja kita bisa tahu. Pertama dari omset. Kita harus paham kalau menganalisis dari omset berarti harus menggunakan fasilitas 31E. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat dengan bertambahnya penjualan bersih dari 44 ke 67,5 atau bertambah kurang lebih 23,5 miliar, tapi labanya kita lihat. Labanya hampir 3 kali lipat dari tahun 2016 ya. Laba kena pajak atau penghasilan kena pajak itu hampir 3 kali lipat. Ya. Di sini 9 miliar, di sini 26,45. Ini secara kasat mata ya. Nanti kita lihat hitung-hitungan menggunakan hasil analisis yang saya sertakan. Bagaimana cara menghitung analisis tadi ya. Ini untuk laporan laba rugi. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan membaca laporan laba rugi. Nah, analisis juga bisa membandingkan secara vertikal, ya. Cara menghitungnya berapa laba usaha misalnya. Laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan penjualan itu adalah salah satu analisis. Ya, laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan itu analisis juga. Lalu ada laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Itu juga analisis. Nanti ada nama-namanya, ya. Kalau kita lihat laba bersih setelah pajak untuk tahun 2017 cukup mencolok ya. 7,072 dengan 18,637. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Dibanding dengan kenaikan penjualan bersih, ininya kenaikannya kan paling hanya separuhnya ya. Tapi ini 2 kali lipat lebih laba bersih setelah pajak. Nah, itu juga akan kita buat analisisnya nanti ya. Lalu sekarang kita lihat neracanya teman-teman. Neraca untuk tahun yang sama 2016 dan 2017. Kita harus paham tadi saya sebutkan neraca itu adalah laporan tentang harta, kewajiban dan modal. Harta ada di sisi debit. Nah, ini sisi debit. Cuma di sini saya sertakan bukan di sisi kiri dan kanan, tapi di sisi atas dan bawah. Ya, neraca itu bisa disajikan kiri dan kanan, bisa atas dan bawah. Atas biasanya untuk harta, bawah untuk kewajiban dan modal. Ya, kita lihat. Kenapa? Karena kalau kiri dengan kanan, analisisnya susah. Perbandingan pos-pos demi posnya itu susah. Tapi kalau atas dan bawah, membandingkannya sama. Contohnya apa? Bagaimana membandingkan antara aktiva lancar, ini ya aktiva lancar, dengan hutang lancar. Ya. Hutang lancar atau kewajiban lancar. Ini saya beri tanda kuning ya. Jumlah aktiva lancar berapa itu? 35,22 miliar. Sementara hutang lancarnya hanya 7,12 miliar. Nah, ini apa ini? Nah, ini ada yang disebut current ratio ya, perbandingan antara aktiva lancar dibanding dengan hutang lancar. Nah, ini namanya perbandingan antar pos-pos yang ada dalam neraca pada tahun yang sama. Jadi misalnya kewajiban teman-teman di sini banyak petir ya. Ini banyak gangguan. Beberapa kali ada gangguan ya teman-teman. Di kayaknya transmisi internetnya kurang baik ya. Sering terganggu ini wifi di rumah saya. Ini banyak geledek di sini tuh. Jadi nanti kalau ada terputus lagi kayak tadi, saya coba pakai data dari HP ya. Karena wifi Indosat sering ada gangguan kalau sedang hujan dan banyak petir. Ini juga sedang mau hujan dan banyak petir. Mudah-mudahan tidak terputus lagi ya. Nah, kedengaran nggak tuh geluduknya, Pak, geledeknya? Ya.
Baik teman-teman, saya coba share screen ulang ya. Oke, tadi ya, ini adalah bagaimana membandingkan ya, pos aktiva lancar dengan hutang lancar pada tahun yang sama. Berarti kalau kita membandingkan current ratio adalah aktiva lancar dibandingkan hutang lancar pada tahun yang sama. Begitu juga kalau current ratio untuk 2017 adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar pada tahun yang sama. Ya, bisa juga perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang jangka panjang. Ya, tapi yang paling umum adalah aktiva lancar dengan hutang lancar. Kenapa? Ini mencerminkan dari ketersediaan ya harta yang bersifat liquid untuk menutup hutang. Ya, itu secara analisis seperti itu ya. Artinya apa? Kalau misalnya hutangnya 1, disediakan aktiva lancarnya 1, bahaya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi kreditur. Ya, oleh sebab itu kalau hutangnya 1, ya paling tidak harus dijamin dengan 2 aktiva lancar. Ya, supaya apa? Supaya ada jaminan, jangan sampai ya dipailitkan sama orang. Karena kita tidak mampu membayar utang. Ya. Jadi kalau punya utang ya secara perusahaan, maka harta yang harus kita punyai itu harus lebih besar dari hutangnya. Jangan punya hutangnya 2, hartanya hanya 1. Ya. Itu biasanya ya gali lubang tutup lubang ya. Dan lubangnya semakin menganga. Ya. Jadi itu ya. Kenapa saya beri tanda kuning khusus untuk aktiva lancar dibandingkan hutang lancar? Ini contoh analisis bagaimana kita menganalisis suatu pos di sebelah kiri atau sebelah debit atau sebelah harta dibandingkan dengan pos lain di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Dalam hal ini kewajiban lancar. Saya ingin kalian setelah ini menghitung-hitung sendiri bagaimana perbandingan-perbandingan sesuai dengan angka-angka yang penting yang nanti, dan ini saya ambilkan rasio-rasio yang menurut RPS harus Anda ketahui. Ya, harus diketahui. Karena kalau tidak diketahui maka ya kita hampir tidak bisa menganalisa nantinya. Bagaimana seorang petugas pajak ya atau bagaimana seorang intern pajak di perusahaan tapi tidak bisa membaca laporan keuangan. Terutama apa sih manfaat laporan keuangan ini bagi kepentingan perpajakan. Itu yang penting. Ya. Lalu misalnya bisa juga dibandingkan antara pos-pos yang ada di neraca dengan pos-pos yang ada di dalam rugi laba. Contohnya apa? Membandingkan persediaan dengan penjualan. Ya. Atau memperbandingkan antara piutang dengan penjualan. Ya, itu adalah bagaimana membandingkan antara pos yang ada di rugi laba dengan pos yang ada di neraca. Yang ada di neraca misalnya tadi ya, piutang dagang. Berapa perbandingannya dengan penjualan? Atau misalnya persediaan barang. Berapa perbandingannya dengan harga pokok penjualan? Ya. Itu untuk apa? Untuk menganalisis kita. Sejauh mana piutang ya berhubungan dengan penjualan. Ya. Lalu nanti antara piutang dengan kas. Berapa perputaran piutang? Maksudnya apa? Kalau misalnya kita